Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan apa itu GitHub dan apa fungsi GitHub untuk programmer dan bagaimana cara menginstal GitHub sampai kita bisa menaruh sebuah kode di dalam GitHub kita. Oke, pertama saya akan menjelaskan dulu. GitHub adalah platform kolaborasi pengembangan perangkat lunak yang sangat populer dan diakses oleh jutaan pengembang di seluruh dunia. Ini adalah tempat di mana tim pengembang dan individu dapat bekerja sama untuk mengembangkan perangkat lunak, mengelola kode sumber, dan mengontrol versi proyek mereka. Kita memberikan banyak alat dan fitur yang memudahkan pengembang perangkat lunak yang lebih efisien dan struktur. Berikut adalah beberapa konsep utama yang perlu Anda ketahui tentang GitHub. Yang pertama, repositori. Repositori adalah tempat penyimpan proyek perangkat lunak. Jadi ini adalah tempat menyimpan kode atau yang lainnya. Tapi ini lebih khusus perangkat lunak. Setiap proyek memiliki repositori tersendiri di GitHub. Repositori ini berisi semua file dan folder yang diperlukan untuk proyek tersebut, termasuk kode sumber, gambar, dokumen, dan banyak lagi. Jadi bukan kode aja, gambar juga bisa, dokumen, dan lain-lain. Commit kedua. Commit adalah tindakan pengirim atau tindakan mengirim, bukan pengirim. Tindakan mengirim perubahan kode ke repositori. Setiap kali Anda membuat perubahan pada proyek Anda akan melakukan commit untuk menyimpan perubahan tersebut. Jadi kita menyimpan dengan kode commit. HTML kita, CSS kita bisa disimpan dengan commit. Setiap commit biasanya disertai dengan pesan yang menjelaskan perubahan yang dilakukan. Branch adalah cabang dari repositori utama yang memungkinkan pengembang untuk bekerja pada fitur atau perbaikan tanpa mengganggu kode yang ada di repositori utama. Setelah pekerjaan pada branch selesai, pengembang dapat menggabungkan branch tersebut kembali ke repositori utama dalam proses yang disebut merge. Keempat, pull request atau PR. Pull request adalah permintaan untuk menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lainnya. Biasanya pengembang akan membuat pull request setelah selesai bekerja pada fitur atau perbaikan tertentu, dan anggota tim akan mengulas perubahan tersebut sebelum menggabungkan ke repository. Jadi, pull request itu apa? Permintaan untuk menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lainnya gitu. Kelima, fork. Fork adalah salinan independen dari repositori yang dapat dibuat oleh pengguna GitHub. Ini memungkinkan pengembang untuk bekerja pada repositori yang tidak mereka miliki, membuat perubahan, dan mengusulkan pull request untuk menggabungkan perubahan tersebut ke repositori aslinya. Jadi adalah salinan independen dari repositori yang dapat dibuat oleh pengguna GitHub. Jadi ini salinan independen. Issues adalah alat untuk melacak pekerjaan yang perlu dilakukan dalam sebuah proyek. Pengguna dapat membuat issues untuk melaporkan bug, mengusulkan fitur baru, atau berdiskusi tentang topik tertentu terkait proyek. Ini seperti tempat diskusi. Gitu. Collaborators adalah pengguna yang diizinkan untuk mengakses dan berkontribusi ke repositori. Mereka memiliki hak akses tertentu, seperti akses untuk melakukan push ke repositori atau Swiss. Jadi kolaborators itu perlu izin ya. Diizinkan untuk mengakses dan mengontribusi ke repositori. Jadi kalau mau kolaborasi harus ada izinnya gitu ke si orang yang punya repositori. GitHub Action. GitHub Action adalah alat otomatisasi yang memungkinkan Anda memungkinkan Anda dan menjalankan aliran kerja workflow otomatis dan repositori. Hal ini berguna untuk mengoptimisasi tes pelaporan dan penyebaran perangkat lunak. Jadi GitHub Action ini kita bisa jadikan seperti penyebaran perangkat lunak, penyebaran kode-kode kita, atau melakukan tes juga. GitHub Packs adalah layanan hosting yang memungkinkan Anda untuk mendudukan situs web statis langsung dari repositori GitHub Anda. Jadi GitHub Packs ini kita bisa menerbitkan situs web dari GitHub.
lisensi. GitHub memungkinkan pengguna untuk mengatur lisensi perangkat lunak mereka, yang memberikan petunjuk tentang bagaimana perangkat lunak dapat digunakan oleh orang lain. Jadi ini lisensi ini untuk apa ya? Untuk memberitahu kepada orang lain bagaimana cara menjalankan menjalankan kode-kode kita. GitHub menjadi dasar untuk kolaborasi dan pengembangan perangkat lunak berskala besar dan digunakan oleh banyak organisasi, proyek open source, dan individu untuk mengelola kode sumber mereka. Hal ini memudahkan kolaborasi, pelacakan perubahan, dan mengorganisasi proyek perangkat lunak dengan lebih baik. GitHub juga menyediakan banyak alat untuk integrasi dengan alat pengembang perangkat lunak lainnya seperti Travis CI, Jenkins, Docker, dan banyak lagi. Apa fungsi GitHub? GitHub memiliki banyak fungsi yang sangat berguna bagi para programmer dan pengembang perangkat lunak. Fungsi utama GitHub adalah memfasilitasi kolaborasi, manajemen kode sumber, dan alat-alat pengembang yang kuat. Di bawah ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai fungsi-fungsi utama GitHub bagi para programmer. Yang pertama, manajemen kode sumber. GitHub adalah tempat ideal untuk menyimpan dan mengelola kode sumber proyek Anda. Jadi kalau kita mau menyimpan kode lebih bagus di GitHub. Setiap proyek memiliki repositori khusus yang berisi semua file dan folder yang diperlukan untuk proyek. Benar ini. Ini memudahkan programmer untuk mengatur dan melacak versi kode sumber serta memungkinkan pengembang yang terstruktur. Yang kedua, kolaborasi tim. Salah satu fitur terbaik GitHub adalah kemampuannya untuk mendukung kolaborasi tim. Beberapa anggota tim dapat bekerja pada proyek yang sama secara bersamaan, membuat perubahan dan mengusulkan perubahan melalui pull request yang tadi sudah jelaskan ya. Pull request kan untuk kolaborasi. Ini memungkinkan pengembang untuk dengan mudah berkolaborasi dengan proyek bersama, bahkan jika mereka berada di lokasi yang berbeda. Tuh. Branching dan pull request. GitHub memungkinkan pengembang untuk membuat branch baru dari kode sumber utama, branch master atau utama, untuk mengembangkan fitur baru atau melakukan perbaikan. Setelah pekerjaan selesai, pengembang dapat membuat pull request PR untuk menggabungkan perubahan tersebut kembali ke branch utama. Ini memungkinkan untuk melacak dan mengelola perubahan dengan lebih baik sebelum pengembangannya gitu. Bagus nih. Version control. GitHub menggunakan sistem kontrol version control system yang kuat seperti Git. Ini memungkinkan pengembang untuk melacak setiap perubahan dalam kode sumber, membandingkan versi kode sumber, dan mengembalikan kode sumber ke versi sebelumnya yang diperlukan. Issues dan bug tracking. GitHub memiliki fitur issues yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan bug, mengusulkan fitur baru, dan berdiskusi tentang masalah tertentu terkait proyek. Ini membantu tim untuk mengorganisasi pekerjaan dan memprioritaskan tugas. Kode review. Kita memungkinkan anggota tim untuk melakukan kode review terhadap perubahan yang diajukan melalui pull request. Ini adalah cara efektif untuk memastikan kualitas kode sumber dan memberikan umpan balik konstruksi kepada rekan tim. Yang ketujuh, automated testing. GitHub dapat terintegrasi dengan berbagai layanan otomatisasi seperti Travis CI atau Jenkins untuk melakukan pengujian otomatis setiap kali ada perubahan kode sumber. Ini membantu memastikan bahwa perubahan tidak merusak fungsionalitas yang sudah ada. Ini bagus nih, automatic testing. Jadi bisa dites sesuatu yang baru kita upgrade, kode yang baru kita upgrade. Yang ke-8, integrasi dengan alat pengembang. GitHub mendukung integrasi dengan berbagai alat pengembang seperti Docker, Heroku, dan banyak lagi. Ini memudahkan pengembang untuk membangun, menguji, dan mendistribusikan perangkat lunak dengan efisien. Dokumentasi. GitHub menyediakan tempat untuk menyimpan dokumentasi proyek seperti README, files, wiki, dan halaman GitHub. Dokumentasi ini penting untuk memudahkan pemahaman tentang cara menggunakan dan berkontribusi ke proyek. Lisensi. GitHub memungkinkan pengguna untuk menyertakan lisensi perangkat lunak dalam repositori mereka, memberikan petunjuk tentang cara pengguna lain dapat menggunakan, mendistribusikan, atau berkontribusi ke proyek tersebut. GitHub Pages. Pengguna dapat menggunakan layanan GitHub Pages untuk menerbitkan situs web statis secara gratis langsung dari repositori GitHub mereka. Nah, jadi GitHub Pages yang saya jelaskan ini juga bisa secara gratis ya, menerbitkan situs web, suatu web melalui GitHub. Pencarian dan penyelesaian kode sumber. Kita memiliki fitur pencarian yang kuat yang memungkinkan pengguna untuk menemukan kode sumber
terbuka library atau proyek yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Secara keseluruhan, GitHub adalah platform yang sangat penting bagi para programmer karena menyediakan alat dan fitur yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama, mengelola kode sumber, dan mengembangkan perangkat lunak dengan lebih efisien. Itu juga merupakan tempat yang ideal untuk berkontribusi ke proyek open source dan membangun portofolio pengembang perangkat lunak. Oke, jadi sebelum kita mau mengupload suatu kode atau suatu file ke GitHub, kita harus mempunyai Git Bash. Kita harus download Git Bash terlebih dahulu. Tetapi di sini saya tidak akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Git Bash. Karena itu membutuhkan waktu yang cukup agak lama sedikit. Nggak terlalu lama, tapi lama sedikit aja. Jadi saya akan langsung ke tutorial bagaimana cara mengupload file kita atau kode kita ke repository GitHub kita. Oke. Nah, jadi kita yang pertama, yang pasti kita harus punya akun GitHub-nya ya. Nah, di sini bisa di join GitHub. Nanti kalian isi aja, ikutin perintah-perintahnya supaya lebih cepat video ini. Kita langsung saja ke tutorial bagaimana mengupload kode kita ke repository atau file-file kita ke repository. Nah, yang pertama kita masuk ke dashboard-nya, terus klik ini, kita klik new repository. Oke, terus kita ganti ke public ya. Lupa namanya, misalnya cobaan upload. Cobaan upload. Nah, kalau gini udah ada, berarti the repository name can only your repository will create as kita asal-asalin. Oh, kita harus pakai ini, upload. Nah, percobaan ini jadi nggak bisa ada spasi ya. Oke, ini nggak usah, kita repository. Oke, percobaan upload. Nah, ini cara tutorial bagaimana kita create a new repository command line. Jadi kita pakai command line aja. Tuh, pakai command line. Jadi pakai sesuatu kode-kode aja. Jadi nguploadnya nggak manual ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengupload dengan command, dengan perintah. Oke, ya. Jadi masuk ke Visual Studio Code, kita open folder, kita percobaan upload, saya yang ini aja. Nah, kan belum ada filenya ya, coba upload, kita buat aja. Nah, percobaan upload HTML ya, bentar, tulis aja. Seru, salah ya, aja langsung satu aja buat percobaan upload. Nah, terus kita bukalah terminal. Nah, kita buka terminal, yuk terminal, kita ikutin kode-kode yang tadi dikasih di sama si roomnya. Oke, yang pertama tadi kan git init, enter, terus git repository. Nah, dikasih kedua git add. v lv. Nah, tapi ini nggak usah readme memory-nya, tadi kan kita nggak pakai. Jadi kita kasih titik aja. Itu artinya semuanya. Semua yang file di sini kan coba upload aja adanya ya udah nggak apa. Oke, sudah. Terus kita ke sini. Kita tambahin aja. Nah, ini tadi kan kurang.
Nah, ini first commit itu kita namain file kita apa? Misalnya jadi ini misalnya apa? Misalnya percop aja. Kita enter satu file change. Oke, sudah ada create mode. Oke, terus kita balik lagi ke sini. Branch main minnya nggak usah, langsung ini aja. V ini dan V bentar. Ini artinya udah ditambahin ya satu thanks baru yang terakhir deh dan git pas git my. Oh, nggak bisa ini, coba kita ganti v terus atau oke bentar, coba kita ganti master aja mainnya, coba ctrl v ganti master. Oke, tunggu sebentar. Nah, sudah selesai di upload. Sekarang kita cek story kita, cek. Sebentar. Nah, sini sudah ke upload ya, coba kita percok namanya, tadi ganti aja mainnya jadi master, kita masuk aja. Nah, kode kita sudah ada. Nah, kode kita sudah ada ya, sudah ada kodenya. Oke, itu begitu cara mengupload eh, sebuah kode dalam GitHub melalui komen atau sebuah sebuah kode sebuah kode dari dalam langsung di dalam VS Code-nya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.